Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Alisha. Saya dari kelas H Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Buton. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang zona ekonomi eksklusif yang terdiri dari pengertian ZEE, yang kedua cakupan ZEE, dan yang ketiga adalah hak dan kewajiban masyarakat yang ada di zona ekonomi eksklusif. Sebagai salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia, Indonesia sudah pasti mempunyai kawasan perairan yang sangat besar dan sangat luas. Bahkan, kawasan laut di Indonesia melebihi total dari keseluruhan luas daratan yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia perlu mengawasi zona tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus melestarikan dan memahami apa itu zona ekonomi eksklusif. Yang pertama adalah pengertian zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah suatu batas wilayah yang ditetapkan sepanjang 200 mil laut dari pangkalan wilayah laut. Di sana negara mempunyai hak atas kekayaan alam yang berada di dalamnya, berhak memanfaatkan dan juga kebijakan hukumnya, serta mempunyai kebebasan bernavigasi dan terbang di atas wilayah tersebut. Pengukuran atas jarak zona ekonomi eksklusif ini dilakukan saat air laut berada dalam keadaan yang sedang surut. Batas zona ekonomi eksklusif Indonesia diberlakukan pada tahun 1980. Aturan ini pun mencakupi seluruh hak pemerintah Indonesia dengan aktivitas eksploitasi yang ada pada sumber daya alam maupun sumber daya hayati yang ada di dasar laut serta di bawah laut, dan melakukan penelitian sumber daya alam hayati yang ada di dalamnya. Materi yang kedua adalah cakupan zona ekonomi eksklusif. Cakupan zona ekonomi eksklusif yaitu yang pertama, satu, batas luar. Batas dalam area zona ekonomi eksklusif atau yang biasa disingkat dengan ZEE merupakan batas luar dari laut teritorial. Zona batas luar ini sudah pasti tidak boleh melebihi 200 mil atau setara dengan 370,4 km dari garis dasar ataupun luas pantai teritorial yang sebelumnya sudah ditentukan dan disepakati secara bersama-sama. Yang kedua adalah batasan. Saat ini, beberapa negara ada yang tidak mengklaim 200 mil laut secara penuh dengan alasan karena bersinggungan dengan negara tetangganya. Apabila hal ini sudah terjadi, maka pembatasan atas wilayah tersebut akan diatur dalam hukum laut internasional. Yang ketiga adalah pulau-pulau. Pada prinsipnya, seluruh area pulau bisa dijadikan sebagai zona ekonomi eksklusif, tetapi ada beberapa kriteria yang memang harus diperhatikan. Walaupun memang pada dasarnya pulau-pulau bisa ditetapkan sebagai zona ekonomi eksklusif, tetapi terdapat konvensi hukum laut yang mengatakan jika seluruh batu yang tidak dapat keuntungan dalam kehidupan manusia atau dalam segi kehidupan manusia, maka pulau tersebut dilarang untuk dijadikan sebagai kawasan zona ekonomi eksklusif. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban negara di zona ekonomi eksklusif. Yang pertama, hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati di bawah perairan. Yang kedua adalah hak berdaulat atas kegiatan untuk eksplorasi dan eksploitasi di zona tersebut. Yang ketiga adalah yurisdiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pulau buatan. Yang keempat adalah hak dan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam Konvensi Pasal 56. Sekian apa yang saya sampaikan, semoga materi tadi dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.